Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini saya tidak tahu ya, maksudnya apa ya? Apakah menyindir Gubernur DKI Jakarta yang pada waktu itu? Atau gimana ya? Ini bahkan PJ Gubernur DKI, saya tidak ahli merangkai kata. Kira-kira nyindir siapa ya? Saya masih ingat sih pada waktu itu ketika Anies Baswedan ya kurang lebih berdebat lah dengan Menteri PUPR pada saat DKI Jakarta dikelilingi banjir. Nampak Menteri PUPR juga pernah bilang seperti yang Pak Heru katakan. Intinya Menteri PUPR tidak bisa berdebat, bisanya hanya kerja, kurang lebih seperti itulah. Ini justru diulangi lagi oleh PJ Gubernur DKI Jakarta. Saya tidak ahli merangkai kata. Ini dari Yusuf Dundum. Telak banget ini, semoga banyak yang sadar dan bisa ambil hikmahnya. Saya bukan seorang politisi. Saya tidak akrab dengan seluk-beluk politik. Saya tidak ahli merangkai janji, ujar Heru. Setelah saya melihat beritanya, kurang lebih seperti ini. Nah, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memilih cara turun langsung ke lapangan dan bertemu rakyat, atau yang biasa kita sebut belusukan, untuk bisa melihat kebutuhan warga Jakarta secara dekat. Hal itu ia ungkapkan di akun Instagram milik Heru Budi Hartono. Mengapa turun ke lapangan dan bertemu rakyat? Itu penting bagi seorang pemimpin, karena dia harus memahami persoalan dari sudut pandang rakyat. Ujarnya dikutip dari unggahan sosmed pada Kamis 20 Oktober. Lantas, kenapa ya PJ Gubernur dengan kata-kata ini seolah-olah menyindir Anies Baswedan? Apa setelah belusukan melihat kondisi Jakarta langsung tidak sesuai yang diharapkan? Atau bagaimana sehingga ada kalimat-kalimat seperti ini? Saya tidak ahli merangkai kata. Ya memang sih, semenjak PJ Gubernur DKI Jakarta menjabat di Balai Kota, banyak program-program yang dulu di stop Anies Baswedan kini justru dihidupkan lagi oleh Pak Heru Budi Hartono ini. Contoh simpel saja yaitu normalisasi, pengaduan di Balai Kota. Ini menurut saya program yang keren. Bahkan ketika Heru Budi mengunjungi di Kali Ciliwung, ya terlihat geleng-geleng. Apakah ini bentuk sindiran dari Pak Heru Budi Hartono ya? Ya kita kurang tahu sih. Pak Heru memang tidak bisa merangkai kata. Bisanya ya belusukan, langsung turun ke jalan, langsung mendengar keluhan warganya, dan akhirnya bisa diselesaikan. Ya kemungkinan simpel sih menjadi PJ Gubernur untuk saat ini, yaitu tidak sibuk lah merangkai kata-kata. Ya kita tahu lah dulu janji kampanye Anies Baswedan kan ya, Anda sudah tahu sendiri lah program prioritasnya ya, OKOC, stop reklamasi, bangunan hunian DP 0%. Kira-kira sekarang terrealisasi belum? Terrealisasinya juga berapa persen? Kemarin juga ada puskesmas. Selama Anies menjabat kurang lebih selama 5 tahun, itu puskesmas cuma membangun satu aja. Padahal ada 15 kelurahan yang belum mempunyai puskesmas. Tetapi di masa pemimpinan Gubernur Anies Baswedan hanya satu puskesmas saja yang dibangun. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memilih cara turun langsung ke lapangan dan bertemu rakyat, atau yang biasa kita sebut belusukan, untuk bisa melihat kebutuhan warga Jakarta secara dekat. Hal itu ia ungkap di akun Instagram miliknya Heru Budi Hartono. Mengapa turun ke lapangan dan bertemu rakyat itu penting bagi seorang pemimpin? Karena dia harus memahami persoalan dari sudut pandang rakyat. Ujarnya dikutip dari unggahan sosmed pada Kamis 20 Oktober 2022. Menurutnya, pejabat perlu memahami bagaimana rakyat menghadapi masalah dalam kesehariannya, tidak sekadar beramah tamah atau agar terlihat bekerja, ungkapnya. Selain itu, ia mengaku 24 tahun dirinya bekerja sebagai birokrat di Jakarta, menjadikan dirinya bisa memberikan kinerja terbaiknya kepada masyarakat. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang politisi yang mengandalkan janji-janji politik. Saya bukan seorang politisi. Saya tidak akrab dengan seluk-beluk politik. Saya tidak ahli merangkai janji, ujar Heru. Salah satu langkah awal Heru menjadi PJ Gubernur, yakni dengan membuka kembali meja pengaduan warga di Balai Kota. Saya ingin rakyat memiliki pintu langsung ke hadapan saya jika mereka merasa bahwa masalah mereka terkendala tanpa alasan yang memadai, ujar Heru. Saya pelayan rakyat, tentu Balai Kota, tempat saya mengabdi saat ini, harus terbuka untuk mendengar keluhan dan masukan rakyat, pungkasnya. Bahkan diketahui pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan pihaknya bakal melanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung untuk mengulangi banjir di Jakarta.
Rencana ini diungkapkan saat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa hari lalu. Oh iya, ini ada kaitannya dengan normalisasi sodetan Kali Ciliwung, Ciawi, Cimahi, dan seterusnya. Dan memang master plan penanggulangan banjir yang nanti kami sinergikan, kata Heru usai bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di gedung Kementerian BUMN Jakarta Pusat pada Rabu 19 Oktober. Heru mengaku bakal menyelesaikan persoalan pembebasan lahan untuk melanjutkan program normalisasi sungai tersebut. Ia pun akan berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Hadi Cahyanto terkait pembebasan lahan ini. Dalam jangka waktu dekat akan sinergi dengan Menteri ATR, kata dia. Ditemui terpisah, Kepala SDA DKI Jakarta, Yusmanda Faisal mengatakan program normalisasi sungai di Jakarta bakal bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Ujungnya ada di Kementerian PUPR karena dia yang menata setelah ini. Kita dibebaskan, kata Yusnada di Jati Padang, Jakarta Selatan. Yusmada merinci, pihaknya tengah dalam proses melakukan pembebasan lahan untuk menjalankan program ini. Ia mencontohkan di kawasan Rawajati, sudah 50 dari total 100 bidang yang dibebaskan lahannya. Nanti dari Kementerian PUPR yang mana lagi prioritasnya kita dukung, kata dia. Sebagai informasi, program normalisasi sungai mandek selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, selama 5 tahun Pemprov DKI dan pemerintah pusat lebih sering memperdebatkan mengenai istilah normalisasi dan naturalisasi sungai. Sebelumnya, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat menjelaskan normalisasi sungai tak berjalan optimal karena masalah pembebasan tanah. Bahkan juga, pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Sekda DKI Marullah Matali pada Kamis pagi 20 Oktober mengecek langsung layanan pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta. Heru memeriksa masalah apa saja yang diadukan masyarakat. Menurutnya, kebanyakan pengaduan yang masuk soal tanah dan IMB. Tadi masalah tanah, IMB, terus masalah IMB kebanyakan, kata Heru kepada wartawan. Heru juga memastikan pengaduan masyarakat secara tatap muka ini segera ditindaklanjuti. Selain itu, dia menyebut layanan pengaduan dapat mempercepat tindak lanjut dari masing-masing wilayah administrasi. Langsung, tadi saya ke Jakarta Utara ada masalah. Mereka pulang, kami langsung ke bagian pemerintahannya, mengundang lurah, bagian pertanahan, kira-kira begitu. Langsung, karena dia sudah lama tidak ditindaklanjuti ya, demikian Heru. Diketahui Budi Heru Hartono membuka posko pengaduan di pendopo Balai Kota pada Senin hingga Kamis pukul 8 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan hari Jumat pengaduan tidak diadakan karena waktu kerja yang sangat terbatas.